Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 akan memaparkan materi mengenai filsafat Pancasila, yakni inti dari sila di dalam Pancasila. Sebelum kami memaparkan materi, izinkan kami untuk memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Amalia Latifah Hanun dengan NIM 22014. Perkenalkan, nama saya Sabila Aulia Maraya dengan NIM 22025. Perkenalkan, nama saya Salisa Salsabila dengan NIM 22030. Perkenalkan, nama saya Naila Iriba Wibawa dengan NIM 22032. Perkenalkan, nama saya Faradiba Haminanur Imani dengan NIM 22034. Filsafat Pancasila. Filsafat adalah berpikir secara mendalam dan sungguh-sungguh untuk mencari kebenaran. Filsafat pendidikan adalah pemikiran yang mendalam tentang pendidikan berdasarkan filsafat. Apabila kita berhubungkan fungsi Pancasila dengan sistem pendidikan ditinjau dari filsafat pendidikan, maka Pancasila merupakan pandangan hidup bangsa yang menjiwai dalam kehidupan sehari-hari. Karena itu, sistem pendidikan nasional Indonesia wajar apabila dijiwai, didasari, dan mencerminkan identitas Pancasila. Pancasila adalah filsafat yang merupakan pedoman berperilaku bagi bangsa Indonesia yang sesuai dengan kultur bangsa Indonesia. Filsafat Pancasila adalah penggunaan nilai-nilai Pancasila sebagai dasar negara dan pandangan hidup bernegara. Untuk sila pertama Pancasila, yang berbunyi ketuhanan yang Maha Esa, disimbolkan dengan gambar bintang berwarna kuning dengan sudut 5 dan memiliki latar belakang berwarna hitam. Dikutip dari modul PPKN bertajuk Garuda di Dadaku oleh Andi Suhadianto, simbol sila pertama Pancasila mengandung maksud bahwa bangsa Indonesia adalah bangsa yang religius, yaitu bangsa yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa sesuai dengan agama dan kepercayaan yang dianut masing-masing. Nilai dalam sila pertama, nilai yang terkandung dalam sila ke-1 yaitu ketuhanan yang Maha Esa adalah bangsa Indonesia menyatakan kepercayaan dan ketakwaan terhadap Tuhan yang Maha Esa. Negara itu melindungi kemerdekaan tiap-tiap penduduk Indonesia untuk memeluk agamanya masing-masing serta untuk beribadah menurut agama dan kepercayaannya masing-masing. Negara memberikan kebebasan kepada pemeluk agama sesuai dengan keyakinannya. Tidak ada unsur paksaan dan antar penganut agama yang berbeda harus saling hormat menghormati dan saling bekerja sama satu sama lain. Sila kedua berbunyi kemanusiaan yang adil dan beradab, disimbolkan dengan gambar rantai dengan latar belakang warna merah, dijadikan sebagai dasar kemanusiaan yang adil dan beradab. Simbol gambar rantai ini dijadikan sebagai lambang sila kedua dari Pancasila. Rantai yang berjumlah 17 dan saling sambung, menyambung tidak terputus. Ini melambangkan generasi penerus yang turun-temurun. Nilai sila kedua. Dalam sila kemanusiaan terkandung nilai-nilai bahwa negara harus menjunjung tinggi harkat dan martabat manusia sebagai makhluk yang beradab. Oleh karena itu, dalam kehidupan kenegaraan, terutama dalam peraturan perundang-undangan, harus mewujudkan tercapainya tujuan ketinggian harkat dan martabat. Sila ketiga. Sila ketiga Pancasila yang berbunyi Persatuan Indonesia disimbolkan dengan gambar pohon beringin yang memiliki latar belakang warna putih. Yang memiliki makna antara lain yaitu 1. Pohon beringin yang besar memiliki makna bahwa bangsa dan negara Indonesia merupakan bangsa yang besar yang memiliki keberagaman budaya yang sangat indah dan istimewa untuk dipertontonkan. 2. Akar tunggang pohon beringin
memiliki makna bahwa bangsa Indonesia harus saling berusaha untuk menjaga persatuan dan juga kesatuan. 3. Akar menjalar pohon beringin bermakna sebagai keberagaman Indonesia yang bisa memperkuat dan mempersatukan bangsa Indonesia. Dan yang terakhir, warna dasar putih yang melambangkan kesucian, kejujuran, dan kemurnian. Nilai sila ketiga. Nilai yang terkandung dalam sila ketiga Pancasila adalah nilai persatuan. Persatuan Indonesia bernafaskan semangat kebangsaan yang melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia yang senasib dan sepenanggungan dalam bingkai NKRI. Bangsa Indonesia harus mampu menempatkan persatuan, kesatuan, serta keselamatan bangsa dan negara sebagai kepentingan bersama di atas kepentingan pribadi ataupun golongannya. Seluruh warga negara Indonesia mengembangkan rasa cinta tanah air dan bangsa, serta bersedia berkorban untuk kepentingan negara dan bangsa apabila diperlukan. Sila keempat yang berbunyi kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan ini dilambangkan dengan lambang kepala banteng dan berlatar merah. Lambang banteng ini merupakan hewan sosial yang kuat dan sering berkelompok atau berperumpul. Hal tersebut menggambarkan bahwa masyarakat harus bermusyawarah dengan berkumpul atau mendiskusikan sesuatu dalam mengambil keputusan. Nilai sila keempat. Sila keempat ini mempunyai makna bahwa kekuasaan ada di tangan rakyat. Dalam melaksanakan kekuasaannya, rakyat menjalankan sistem perwakilan dan keputusan-keputusan yang diambil dilakukan dengan musyawarah, yang dikendalikan dengan pikiran yang sehat, logis, serta penuh tanggung jawab baik kepada Tuhan maupun rakyat yang diwakilinya. Sila kelima yang berbunyi, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia disimbolkan dengan gambar padi dan kapas yang melambangkan kemakmuran dan kesejahteraan. Nilai sila kelima. Sila kelima ini memiliki makna seluruh rakyat Indonesia harus mendapatkan keadilan sosial yang merata. Oleh karena itu, setiap masyarakat Indonesia memiliki derajat yang sama di mata hukum dan negara. Dalam sila kelima, prinsip yang melekat adalah prinsip keadilan. Keadilan sosial adalah perwujudan sekaligus cerminan dari sila-sila sebelumnya yang ada di dalam Pancasila. Baik, demikian pemaparan mengenai filsafat Pancasila yang dapat kami sampaikan. Bila ada kesalahan, kami mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.